Halo, perkenalkan nama saya Grace Priscilla Boruta Solid dengan NIM 2404135752. Saya dari jurusan Aquaculture dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irsyad Nur. Halo, perkenalkan nama saya Martin Chattogatorob dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 2404110408. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Aryansa dengan NIM 2307027091. Sini saya dari kelompok 7. Jadi di video ini kami akan menjelaskan mengenai kasus yang melanggar Undang-Undang ITE, yaitu penyebaran data atau informasi pribadi tanpa izin. Penyebaran informasi atau data pribadi tanpa izin adalah tindakan mengungkapkan atau membagikan data seseorang tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Data pribadi mencakup informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, riwayat kesehatan, foto, rekaman suara, dan data lain yang bersifat pribadi. Contoh kasusnya yaitu pada kasus Saudari X adalah kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan seorang guru honorer di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saudari X merekam percakapan telepon kepala sekolahnya yang diduga mengandung unsur pelecehan seksual. Rekaman itu kemudian tersebar ke publik meskipun bukan Saudari X yang menyebarkannya. Pengadilan Negeri Mataram membebaskannya, tapi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa dan menjatuhkan vonis 6 bulan penjara serta denda 500 juta pada tahun 2018. Kasus ini mendapat perhatian luas dan akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada Saudari X pada tahun 2019 dan membebaskannya dari hukumannya. Dan Undang-Undang ITE, apa sih yang dilanggar? Undang-Undang ITE yang dilanggar yaitu pada pasal 27 ayat 1. Isinya yaitu, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat data diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi penyebab seseorang atau pelaku terjerumus dalam kasus penyebaran data atau informasi pribadi milik orang lain. Nah, beberapa penyebab diantaranya yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan hukum. Beberapa orang atau mungkin beberapa pelaku tidak memahami bahwa menyebarkan data atau informasi pribadi orang lain merupakan salah satu tindakan yang sangat tercela, dapat melanggar hukum dan juga merugikan pihak lain. Yang kedua adalah adanya dendam atau motif pribadi. Nah, dalam beberapa kasus, pelaku menyebarkan data atau informasi pribadi orang lain dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk merugikan pihak tertentu dengan alasan untuk membalas dendam dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah peretasan dan kebocoran data. Dalam beberapa kasus, kebocoran data dilakukan oleh peretas yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang dimilikinya. Kemudian ada juga beberapa pelaku yang memiliki akses ke dalam informasi orang lain dan memanfaatkannya, memberikannya kesempatan untuk menjual atau menyebarkan informasi tersebut. Baik, kembali bersama saya Bagas Arjansa. Di sini saya akan memberikan saran dan tanggapan sebagai seorang mahasiswa. Di mana bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya kebocoran data seorang atau diri sendiri maupun pribadi orang lain. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran digital sosialisasi, yang mana pentingnya menjaga data seseorang agar tidak jadi pembocoran data serta disalahgunakan dengan cara mensosialisasikan di lingkungan kampus. Baik, selanjutnya yaitu mencegah atau meminta izin terlebih dahulu sebelum kita memberikan informasi kepada seseorang terkait data diri pribadi seorang tersebut. Yang mana kita sebelum memberikan data informasi atau data pribadi seorang, kita harus mengizin terlebih dahulu pada orang tersebut.
Selanjutnya yaitu hindari data pribadi sendiri agar tidak bocor atau disalahgunakan orang lain. Seperti halnya untuk selalu teliti atau tidak terjadi penipuan terhadap seorang yang tidak dikenal. Selanjutnya yaitu yang terakhir, di mana selalu melaporkan apabila terjadi kebocoran data atau pelaku yang membocorkan data seorang, agar tidak terjadinya kesalahan fatal yang diberikan seorang tersebut. Baik, itu saja saran dari saya agar tidak terjadinya insiden atau lingkungan yang tidak baik di sekitar Anda.